Ya, selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai massa jenis atau density. Secara sederhana, massa jenis itu dapat kita artikan sinonimnya sebagai kerapatan benda. Jadi, artinya semakin rapat susunan benda itu, maka massa jenisnya semakin besar. Nah, untuk ketiga zat yang ada di alam semesta, ya, untuk ketiga massa jenis zat di alam semesta, zat padat, zat cair, dan gas, pastilah yang paling rapat itu adalah zat padat, diikuti oleh zat cair dan kemudian gas, ya. Nah, sekarang mari kita lihat kerapatan atau massa jenis sebuah benda itu bergantung pada apa-apa saja. Mari simak penjelasan berikut ini, ya. Tadi kerapatan ini adalah susunan zat atau susunan kerapatan sebuah benda. Nah, perhatikan ya. Jadi urutannya zat padat, zat cair, dan gas. Nah, kalau itu sudah pasti bisa kita bedakan secara jelas. Nah, sekarang saya mau ajak melihat satu jenis zat saja, yaitu zat padat. Nah, yang kita amati di sini adalah yang pertama. Perhatikan ya. Yang pertama ini adalah besi. Oke. Kemudian ada kayu. Kemudian satu lagi ada gabus atau styrofoam. Nah, dari ketiga zat padat ini, urutan massa jenis yang paling besar itu pastilah gabus. Ya. Nah, jadi nih ya. Seandainya kamu ketimpa bola, ya. Bola yang terbuat dari besi jatuh ke kakimu, besarnya sama, ya, besarnya sama. Mana yang lebih sakit? Pasti besi. Karena apa? Karena bola besi itu tersusun lebih rapat, ya, disusul oleh kayu dan terakhir gabus, kan gitu enak ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau seandainya ketiga benda ini, ya, ketiga zat terbuat dari tiga buah benda terbuat dari tiga zat ini. Misalnya di sini ada bola, ya, ukurannya sama, ya, ukurannya sama. Yang pertama terbuat dari besi, yang kedua terbuat dari kayu, dan yang ketiga terbuat dari gabus. Perhatikan ya. Ukurannya sama. Kalau ukurannya sama berarti ini volumenya sama ketiga-tiganya, ya. Tadi kita sudah sepakati bahwa dari antara ketiga ini yang paling rapat itu adalah besi, diikuti kayu, kemudian gabus. Nah, sekarang kita lihat satu variabel yang ingin kita lihat hubungannya dengan massa jenis, ya. Berarti massa jenis itu nanti kita simbolkan dengan simbol rho. Ini dibaca rho, ya. Dibaca rho, ya. Nah, massa jenis atau rho itu kita lihat volumenya sama. Kalau seandainya besarnya ini sama, misalkan sebesar bola kasti, sama. Ini bola kasti. Cuman bola kasti yang pertama terbuat dari besi, yang kedua dari kayu, dan yang ketiga dari gabus. Nah, ketiga bola ini coba kita timbang, ya, kita timbang. Manalah logikanya, ya, yang memiliki massa yang paling besar. Iya, berarti kalau kita lihat urutan massa
dari yang paling besar ke paling kecil, itu yang paling besar pasti yang pertama bola besi, yang kedua bola kayu, dan yang ketiga bola gabus. Gitu ya. Nah ini tadi kasusnya yang pertama adalah volume ketiga benda sama. Ya. Jadi ketika volume ketiga benda sama, urutan massa yang paling besar urutannya adalah besi, kayu, dan gabus. Nah, ternyata di sini kita bisa simpulkan bahwa massa jenis itu selaras, ya, sebanding dengan massa. Tadi urutan kerapatan benda ini tadi kan urutan pertamanya besi, kayu, dan gabus. Nah, ketika ketiga volumenya sama, massanya ternyata tetap urutan pertama yang paling besar itu adalah besi, kemudian diikuti oleh kayu, dan terakhir gabus. Nah, secara matematis itu dapat kita simpulkan bahwa massa jenis itu sebanding dengan massa. Ya. Jadi kesimpulannya itu, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya, tetap patokan kita tadi ini kerapatan benda, ya, itu urutannya adalah besi, kayu, dan gabus. Nah, sekarang kita balik, seandainya massanya yang kita buat sama, massa ketiga benda sama, ya, berarti massa misalkan ketiga-tiganya kita buat 1 kilogram, besi 1 kilogram, kayunya 1 kilogram, gabusnya juga 1 kilogram. Ya. Nah, perhatikan ketika massanya sama-sama 1 kilogram, mari kita lihat urutan, ya. Urutan volumenya. Urutan volume dari yang paling besar ke paling kecil. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kira-kira gabus 1 kilogram, dia gedenya segini. Kalau kayu gedenya segini. Kalau besi dia akan lebih kecil, ya, karena dia tersusun sangat padat, gitu ya. Nah, mari kita lihat, ternyata inilah gabus tadi, yang ini kayu, dan yang ini besi. Ternyata urutan volumenya diduduki yang paling besar itu, ya, oleh gabus, kemudian kayu, dan terakhir si besi. Kalau ketiganya memiliki massa yang sama. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa massa jenis itu berbanding terbalik, ya. Kan berkebalikan. Tadi kerapatan itu urutannya tadi besi, kayu, gabus. Ternyata dari sini ketika massanya sama tiga-tiganya, ternyata urutan volume yang paling besar ke paling kecil itu diduduki oleh gabus, kemudian diikuti kayu, kemudian besi. Itu artinya massa jenis, ya, massa jenis itu berbanding terbalik terhadap volume. Secara matematis dituliskan rho sebanding dengan 1/V. Nah, dari hubungan ketiga, dari hubungan ini dapat kita simpulkan, ya, kita satukan semuanya, massa jenis itu sebanding dengan massa per volume. Ya, inilah yang selanjutnya kita tulis dengan rumus rho sama dengan M
per V, ya. Dengan keterangan rho itu adalah massa jenis, M itu adalah massa, dan V itu adalah volume. Volume satuannya meter kubik, massa satuannya kilogram, sehingga massa jenis M per V berarti kilogram per meter kubik. Bisa enak ya? Nah, itulah kesimpulan dari massa jenis. Nah, mari kita lihat penerapannya di dalam soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kubus terbuat dari baja memiliki panjang sisi 2 cm. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa sisi kubus itu sama dengan 2 cm. Setelah ditimbang ternyata masanya, di sini saya bikin, ternyata masanya 68 gram. Jadi saya bikin di sini M sama dengan 68 gram. Ya. Tentukanlah massa jenis kubus itu, berarti rho yang ditanya. Ya. Nah, untuk menghitung massa jenis atau rho, kita gunakan persamaan M per V. Ya. M per V. M-nya sudah ada, volumenya yang belum. Berarti volumenya kita cari dulu ya. Volume karena bentuknya kubus, berarti volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. 2 cm kali 2 cm kali 2 cm berarti 8 cm kubik. Bisa ya? Nah, sehingga ini baru bisa kita hitung M per V. M-nya tadi 68 gram, volumenya 8 cm kubik. Ya. Nah, ini sama dengan 8, 64, sisanya 4 bagi 8 setengah, berarti 8,5 gram per centimeter kubik. Nah, kalau ini tadi kan satuannya kita ubah dalam bentuk kilogram per meter kubik. Nah, boleh ya, ini kita ganti, boleh ya, perhatikan. Nah, ini kita ganti ke kilogram, berarti 8,5 gram ke kilogram, berarti 10 pangkat minus 3 kilogram ya, per sentimeter kubik ke meter kubik ya, senti ke meter, berarti 10 pangkat minus 6 meter kubik. Dah, kemudian baru kita operasikan 8,5 kali. Nah, ini ingat dalam matematika ya, bilangan berpangkat kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti di sini 10 pangkat minus 3 kurang negatif 6. Satuannya kilogram per meter kubik. Bisa enak ya? Sehingga kita peroleh hasil akhirnya 8,5 kali 10 pangkat minus 3 kurang 6, berarti jadi tambah, berarti sama dengan 3 kilogram per meter kubik. Nah, seperti itu dia ya. Mari kita lihat contoh yang kedua. Ya, yang kedua, sebanyak 200 ml cairan A memiliki massa jenis 1,2 gram per centimeter kubik. Tentukan massa cairan itu. Nah, dari dalam soal kita bisa ketahui bahwa ini volumenya ya, volumenya 200 ml. Nah, waktu kalian di SD sudah pelajari bahwa 200 ml itu sama dengan 200 cm kubik. Ya. Kemudian massa jenis berarti rho sama dengan 1,2 gram per centimeter kubik. Yang ditanya adalah berapakah nilai massanya. Oke. Nah, langsung saja kita gunakan persamaan yang sudah kita
turunkan tadi. Rho itu sama dengan M per V. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa M itu sama dengan Rho dikali V. Ya, dianggap ini per 1 nak ya. Jadi dikali silang. M kali 1 M, Rho kali V, Rho kali V. Berarti M sama dengan Rho kali V. Ya, harus lancar aljabarnya ya di dalam matematik. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Rho-nya tadi 1,2 gram per cm kubik kali volumenya 200 cm kubik. Nah, cm kubiknya bisa mati, baru kita kalikan. 1,2 itu sama dengan 12 bagi 10, ya kan? Kali 200, satuannya tinggal gram. Oke, ini 1 nolnya bisa habis, berarti 12 kali 20. Berarti masanya sama dengan 240 gram. Atau kalau kita ganti ke kilogram bagi 1000, 0,24 kilogram. Oke, bisa ya nak ya? Nah, seperti itu untuk mengerjakannya. Silahkan dilatih, diulang supaya lebih mantap. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.